Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini dia Vivo V40 Lite. Tahun ini Vivo di Indonesia udah 10 tahun, udah 1 dekade. Di antara 10 tahun terakhir ini ada beberapa kejutan-kejutan yang cukup menarik, kayak misalnya Z1 Pro sama T1 Pro itu nggak terduga banget dan harganya seru banget. Cuma di antara 10 tahun terakhir ini mungkin tahun ini adalah tahun yang paling menarik. Kenapa tahun ini saya bilang tahun yang paling menarik? Karena sejak awal tahun itu udah banyak kayak kejutannya, kayak misalnya muncul tiba-tiba Y100 4G dan 5G. Nah, ini brand HP pertama yang ngasih garansi baterai selama 4 tahun. Sebelumnya nggak ada yang seberani ini. Kemudian ada Vivo V30 HP dengan Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia. Ini prosesor buat HP all-rounder yang menurut saya cukup keren lah. Kemudian muncul lagi akhirnya flagshipnya Vivo X100, X100 Pro, dan X Fold 3 Pro, HP lipatnya. Menarik karena setahun sebelumnya ini nggak masuk ke Indonesia, absen. Kemudian ada lagi Vivo V40. Untuk pertama kalinya ada hasil kolaborasi antara Vivo dan Zeiss di kelas 6-7 jutaan. Karena sebelumnya adanya di Vivo V30 Pro ini harganya 8 jutaan ke atas, hampir 9 juta. Dan kejutan masih berlanjut sampai sekarang, muncul Vivo V40 Lite. Apakah ini penerus dari Vivo V30e? Ternyata bukan. Vivo V40 Lite ini ternyata penerus dari Vivo Y100. Makanya secara spek dan harga ini mirip-mirip. Dari segi desain, ukuran dan layarnya persis sama banget antara Vivo V40 Lite dan Y100. Cuma memang ada perbedaan dari pilihan warnanya. Sekarang pilihan warnanya ada titanium silver, carbon black, sama dazzling violet. Nah, untuk bagian back covernya, desain bagian belakang HP ini pun sekali lihat kita langsung tahu bedanya antara Y100 sama Vivo V40 Lite. Kalau dulu di Y100 terpampang 3 kamera dan LED flash, tapi kalau di Vivo V40 Lite ini cuma ada 2 kamera dan aura light portrait. Yang agak disayangkan justru ya dagunya Vivo V40 Lite ini yang kerasa beban gitu buat desain V40 Lite yang udah keren sih menurut saya buat HP 3 jutaan. Untuk kameranya sendiri, kalau di bagian depan ini dulu Vivo Y100 pakai kamera 8 megapiksel, sementara di Vivo V40 Lite pakai kamera 32 megapiksel, jadi ada peningkatan resolusinya. Sementara di bagian belakang, kalau di Vivo Y100 pakai LED flash, kalau di Vivo V40 Lite dia pakai aura light portrait. Ini ciri khas dari Vivo V series. Hasil kameranya gimana? Barengan sama Arya ya. Kemarin dia udah bawa HP ini ke Gorontalo buat jalan-jalan sambil foto-foto. Oke, kalau untuk hasil foto kamera utamanya, di sini lumayan kebantu ya, sama resolusinya yang udah 50 megapiksel. Jadi ya, ini detailnya dapet, di zoom juga masih lumayan tajam kelihatannya. Ya, selama diambil di kondisi cahaya yang pas, kayak nggak over atau underexpose, hasilnya menurut saya sih masih fine-fine aja. Untuk porsi warnanya memang lebih ke arah natural ya, jadi bukan tipe yang ngasih warna serba gonjreng. Dan kadang tuh saya ngelihat hasil foto di sini kayak kurang nampol gitu warnanya. Ya opsinya sih bisa diedit manual di galeri, atau di mode kamera ini diatur filternya dulu. Terus kalau untuk mode 2 kali zoom di sini juga bukan optical ya, jadi ya lebih ke in-sensor zoom. Dan ketajamannya itu kayak dinaikin by software. Nah kalau udah nggak ideal cahayanya, apalagi yang terlalu backlight, porsi warna dan detailnya di sini memang terasa turun banget. Jadi ya kelihatannya tuh malah agak gelap. Performa HDR di kondisi yang ekstrim kayak gini memang kurang bisa ngangkat hasil fotonya sih. Terus kalau untuk foto-foto malam gimana nih? Ya ini paling bener langsung pakai night mode-nya aja sih. Hasil fotonya menurut saya sih not bad ya. Detail dan warnanya tuh masih asik di kondisi cahaya yang cuma ngandelin lampu-lampu di jalanan doang. Ya konsekuensinya sih mesti bisa jaga HP tetap stabil pas ngambil foto malamnya. Karena di sini tuh ada proses sekitar 4-5 detik lah sampai fotonya tuh bener-bener jadi. Terus kalau lagi foto orang di tempat yang cahayanya tuh remang-remang atau terlalu kuning lampunya, kadang skin tone-nya tuh malah jadi aneh ya. Nah ini mending pakai mode autonya aja deh. Terus di bagian aura light portraitnya ini diaktifin. Nah ini lampu tuh semacam ring light ya, tapi emang nempel di bodi HP. Dan ini tuh ngebantu banget buat ngasih tone yang pas buat foto-foto portrait di cahaya malam yang kurang proper. Dimana kita bisa ngatur suhu cahayanya mau lebih warm atau cold, dan ini segampang geser light bar-nya kayak gini. Terus kalau untuk kamera depan, mode cakep atau mode beauty-nya di sini nggak otomatis nyala ya. Jadi bisa dipakai kalau dibutuhin aja. Hasilnya di sini memang ngejar warna yang natural. Skin tone-nya tuh nggak selalu konsisten dan kadang bisa agak geser kalau cahaya di belakang itu ekstrim atau terik banget.
Oke, jadi sekarang saya lagi ada di Gorontalo. Ini kemarin lagi ada kerjaan 2 hari dan sekarang udah free time, jadi ya sempetin lah ke tempat-tempat eksotis di sini. Ini salah satunya ya, lagi ada di Desa Wisata Hiu Paus Botu Barani. Ini waktu itu kayaknya sempat viral juga ya di TikTok, di Reels ya, yang hiu paus namanya Shirley ya, yang waktu itu sempat hilang. Alhamdulillah sekarang udah balik lagi bareng teman-temannya juga. Dan katanya sih tadi pagi nih ada 3 hiu paus gitu ya yang standby buat difoto-foto di sana tuh. Nah, ini masih pagi, sebenarnya nggak sepi-sepi amat sih. Pagi kita berangkat dari hotel tuh jam setengah 6, terus sampai sini udah sekitar jam 6 lewat ya. Tapi ya karena ini tempat cukup viral jadi ya banyak rombongannya. Jadi kalau dari pantai itu bareng-bareng naik perahu 3 orang ya, terus satu-satu pas lagi foto sama hiu pausnya tuh pakai perahu transparan tuh. Tadi fotoin pakai drone. Keren sih. Drone-nya juga drone-drone yang cakep gitu, jadi bisa sambil foto dari atas. Mantap. Nah, ini saya sambil nyobain kamera videonya Vivo V40 Lite ya. Ini kamera depan Full HD 30 fps. Gimana nih? Kita tes backlight juga nih. Ini belakang mau main backlight sih, tapi masih kelihatan cukup jelas. Nah, kalau untuk konten, kamera videonya di sini memang kerasa kurang proper kalau dipakai sambil jalan. Karena di sini tuh nggak ada opsi stabilisasi. Jadi ya masih berasa gempa kalau cuma dipakai tangan kayak gini. Opsi perekaman maksimalnya di Full HD 30 fps. Ada sih opsi buat ngambil video dengan frame rate yang lebih mulus di 60 fps. Tapi resolusinya tuh bakal downgrade ke 720p atau HD doang. Nah, untuk 60 fps-nya juga lebih goyang ya dari versi 30 fps-nya. Yang menarik dari Vivo V40 Lite ini, walaupun ini HP 3 jutaan ya, tapi dia udah ada Vivo AI. Ada satu Vivo AI yang menarik namanya AI Erase. Jadi kalau misalnya kita habis jalan-jalan tadi, ada foto-foto yang misalnya kok pengen kita hilangin orangnya gitu. Ada foto bom lah istilahnya gitu. Nah, ini bisa pakai AI Erase gitu. Dan ini AI yang gratis ya. Cuma memang ini bukan AI on device, ini AI yang butuh internet. Ya, karena kalau AI on device butuh spek yang lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau AI pakai internet sih, ini cukup sih. Dan menurut saya ini hasilnya lumayan rapi. Hal menarik lainnya yang mengalami upgrade adalah dari IP rating. IP ratingnya naik dari IP54 jadi IP64. Artinya proteksi debunya ini makin bagus di Vivo V40 Lite. Kalau dulu kan Vivo Y100 proteksinya cuma IP54, sekarang IP64. Tapi kalau untuk proteksi terhadap air ini masih sama. Jadi dia tetap nggak bisa ditanggelamin, cuma masih bisa kalau kehujanan doang atau ketumpahan air doang itu nggak apa-apa, asal nggak disengaja. Oke, mungkin ada yang penasaran, mungkin ini jadi isu yang cukup menarik buat Vivo belakangan. Itu speakernya. Speakernya gimana? Ya, speaker Vivo V40 Lite ini tenang aja. Dia dual speaker, stereo speaker. Gimana kualitas suaranya? Ini saya coba bandingin sama HP 3 jutaan lainnya. Coba komentar menurut Anda gimana? Ngomongin soal performa, Vivo V40 Lite ini performanya mirip-mirip ya, masih kayak Vivo Y100. Chargernya masih 80 watt, masih jadi salah satu charger paling lembut yang ada di HP 3 jutaan saat ini. Dan ini udah ikut dalam paket penjualannya, jadi nggak perlu dibeli terpisah. Dan yang menarik, yang keren adalah ini udah charger buatan Indonesia, buatan dalam negeri. 15 menit aja kita udah bisa ngisi setengahnya. Jadi ibarat kalau kita bangun pagi nih, HP ternyata lowbat, itu kita bisa cas, kita tinggal mandi, sarapan, itu udah keisi lebih dari setengahnya. Dan jangan lupa jaminan baterai health bisa tahan sampai 4 tahun itu juga masih ada di Vivo V40 Lite ini.
Sementara untuk urusan chipset, Vivo V40 Lite ini pakai chipset Snapdragon 685, masih sama kayak di Vivo Y100. RAM 8GB dan storage ada 128 dan 256GB. Sebetulnya saya ada sedikit berharap chipsetnya ini bisa ada peningkatan lah dibandingkan dengan Vivo Y100. Cuma ya udahlah. Fourier Smooth Protection yang ngejamin kalau pemakaian dari Vivo V40 Lite ini bakal tetap smooth setelah 4 tahun. Ini penting karena ada beberapa orang yang mengeluh setelah update software kok HP jadi lemot ya. Ya, ini wajar sih karena orang yang beli Vivo V40 Lite ini kan bakal pakai HP ini buat jadi daily driver, buat memakai sehari-hari lah gitu, nggak pakai buat main game-game berat. Tapi kalau buat main game tipis-tipis gimana? Ini saya coba main game Mobile Legends buat push rank dan hasilnya dia bisa dapat settingan yang paling cakep di Ultra, cuma frame rate-nya kekunci di 60 fps aja. Stabilnya sih dapat ya di sini, cuma sekitar 2-3 menit sebelum match selesai sempat ngedrop di 40-an fps. Ini pas late game ya, pas mulai rusuh gitu. Respon sentuhnya sih biasa aja ya, touch sampling rate-nya dia ada di kisaran 130 Hz. Ya, saya bisa paham sih kalau ada orang yang bilang Vivo V40 Lite ini mirip kayak Vivo Y100, cuma ditambahin Aura Light tambah Vivo AI Erase tadi. Cara spek sama harganya mirip banget ya sama HP yang keluar 6 bulan lalu itu. Ya jelas ini bukan HP buat kaum dang mending yang ngeliat HP itu dari spek hardware doang. Bukan, ini HP buat silent majority, kebanyakan orang yang pakai HP ini buat daily driver, nggak main game, ataupun kalau main game tuh mainnya tipis-tipis doang. Ini bisa jadi pilihan yang menarik, karena selain dua janji Vivo tadi, 4 tahun baterai health, kedua, Vivo juga menjamin performanya bakal tetap smooth selama 4 tahun pemakaian, jadi 4 tahun tetap kerasa kayak baru. Belum lagi reputasi Vivo yang satu, nggak pernah ada isu green line waktu update software. 2, nggak banyak iklan kayak HP sebelah. 3, service center yang nggak dikit-dikit bilang ini kesalahan user. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!